Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa permasalahan yang dialami Frattesi sepertinya tidak terlalu serius. Di penghujung pertandingan dia terlihat berjalan normal dan bercanda dengan Lautaro. Diagnosis pertama menunjukkan adanya kontraktur aduktor yang akan dievaluasi dalam beberapa jam ke depan. Frattesi berisiko kehilangan pertandingan melawan Genoa dan menciptakan sedikit kekhawatiran mengingat Simone Inzaghi tidak akan mampu memulihkan Calhanoglu untuk pertandingan tersebut. Sementara itu, Thuram dan Acerbi direncanakan akan dipanggil untuk pertandingan melawan Genoa. Mereka akan kembali ke grup pada akhir pekan ini. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa sudah ada 102 gol yang dicetak oleh Lautaro Martinez dengan seragam Inter, dan diskusi pembaruan kontraknya masih tetap didiskusikan. Hari-hari di Madrid akan menjadi hari-hari yang panas, karena pertemuan puncak yang mungkin menentukan akan diadakan antara Marotta, Ausilio dan agen Lautaro untuk memperpanjang kontraknya hingga tahun 2028. FC Inter News melaporkan bahwa dalam hal rata-rata poin, Simone Inzaghi adalah yang terbaik dalam sejarah Inter, mengungguli Mourinho, Mancini dan Conte serta pelatih hebat lainnya dalam sejarah Nerazzurri. Simone Inzaghi saat ini mencetak rata-rata 2,17 poin per pertandingan dengan 97 kemenangan, 24 seri, dan 24 kekalahan. Di belakangnya ada Mourinho dengan rata-rata 2,12 poin, kemudian Antonio Conte dengan rata-rata 2,11 poin, dan terakhir, Roberto Mancini dengan rata-rata 2 poin per pertandingan. Tuttosport mengabarkan bahwa Inter tidak dapat dikalahkan, baik dengan pemain cadangan atau dengan pemain inti di lapangan. Ini dibuktikan dengan angka-angka yang setelah mengalahkan Atalanta, Inter telah mencetak 67 gol, kebobolan 12 kali, clean sheet 17 kali di Serie A musim ini. Dan sejak tahun 1930, Nerazzurri belum pernah memenangkan 4 pertandingan berturut-turut dengan selisih 4 gol. Tuttosport melaporkan bahwa Simone Inzaghi telah menjadi incaran Manchester United selama beberapa waktu, dan di antara klub-klub top Eropa yang mengikutinya, juga ada Chelsea. Perpanjangan kontrak dengan Inter belum menjadi topik pembicaraan, namun jelas bahwa dengan perjalanan seperti ini para manajer Nerazzurri akan dipaksa untuk mempercepat prosedur perpanjangan kontraknya. Mereka tahu betul bahwa di luar Italia ada pihak yang bisa membayar gaji Simone Inzaghi sebesar 8-9 juta euro untuk jasanya. Calciomercato.com melaporkan bahwa Betson akan menjadi sponsor utama Inter berikutnya. Perjanjian komersial baru itu akan menjamin klub Nerazzurri mendapatkan 30 juta euro per musim selama 5 tahun ke depan, dan bonus yang lebih besar tergantung pada penampilan yang akan ditawarkan Nerazzurri di Piala Dunia antar klub. Saat ini kedua belah pihak sedang menunggu keputusan bermartabat untuk membuka kembali kolaborasi langsung dengan agen taruhan. Sementara itu, Qatar Airways hanya mengajukan tawaran sebesar 18 juta euro, tetapi hanya secara lisan dan tidak pernah secara resmi. Federico Di Marco kepada Sport Italia mengatakan, kekuatan tim dapat dilihat dari bantuan yang kami berikan satu sama lain. Tidak mudah menghadapi tim Atalanta yang tidak terkalahkan di tahun 2024, kami senang, ini adalah kemenangan yang sangat penting. Simone Inzaghi adalah pelatih hebat, orang yang luar biasa, yang membuat kami semua merasa baik, yang membuat tim tertawa dengan leluconnya, kami senang memilikinya. Dilansir FC Inter News, Hakim Olahraga, Gerardo Mastrandrea menjatuhkan denda sebesar 4.000 euro kepada Inter karena suporternya yang di beberapa momen pertandingan Inter-Atalanta meneriakan yel-yel yang menghina pelatih Atalanta, Gianpiero Gasperini. FC Inter News melaporkan bahwa Davide Frattesi adalah striker tambahan Inter musim ini. Gelandang asal Roma ini telah mencetak 3 dari 4 golnya di Serie A musim ini sebagai pemain pengganti.
Hanya Lautaro Martinez dan Luka Jovic yang mencetak gol lebih banyak ketika masuk dari bangku cadangan. FC Inter News mengabarkan bahwa dengan gol yang dicetak pada pertandingan melawan Atalanta kemarin, Kapten Inter Lautaro Martinez bersama Harry Kane dan Kylian Mbappe menjadi 3 pemain yang terlibat dalam setidaknya 25 gol dalam 2 musim terakhir di 5 liga besar Eropa. Lautaro juga menjadi pemain Inter pertama yang mampu mencetak gol dalam 3 pertandingan berturut-turut melawan Atalanta di Serie A. Gianpaolo Pazzini kepada DAZN berbicara tentang penampilan Inter saat melawan Atalanta dengan mengatakan, Lautaro Martinez mencetak gol yang indah, dia sudah sangat menyadari kemampuannya sejak lama, dia merasa seperti seorang pemimpin dan penggerak. Selain gol, sikap yang dia miliki juga menular ke rekan satu timnya. FC Inter News mengabarkan bahwa laga Inter Genoa akan menjadi laga spesial bagi Simone Inzaghi. Laga ini akan menjadi bangku cadangan ke-300 Simone Inzaghi di Serie A. Saat ini, Simone Inzaghi telah menjadi pelatih dengan kesuksesan terbanyak yaitu dengan 178 kemenangan, melampaui 172 kemenangan Carlo Ancelotti, dan 171 kemenangan Massimiliano Allegri. FC Inter News mengabarkan bahwa setelah jersey yang didedikasikan untuk kisah Transformers, Inter dan Paramount kembali merayakan perpaduan antara sepak bola dan hiburan dengan koleksi kaos baru yang terinspirasi oleh seri ikonik Teenage Mutant Ninja Turtles. Seragam kandang yang didedikasikan untuk Ninja Turtles akan dikenakan oleh para pemain Nerazzurri pada pertandingan melawan Genoa, dan pada kesempatan tersebut 4 tamu luar biasa akan hadir di San Siro. Karakter Leo, Rap, Donnie dan Mickey akan memeriahkan pra-pertandingan dari pinggir lapangan, di ruang perhotelan dan akan menyambut para pemain saat mereka memasuki lapangan untuk pemanasan. Republika melaporkan bahwa permintaan jaksa anti-doping diterima, penalti maksimal diberikan untuk gelandang Juventus Paul Pogba yaitu diskualifikasi selama 4 tahun. Pesepak bola Prancis itu dinyatakan positif testosteron setelah pertandingan Udinese Juventus pada 20 Agustus lalu. Mengingat usianya yang hampir 31 tahun, karir pemain Prancis itu tampaknya ditakdirkan untuk berakhir dengan cara yang paling buruk. Dilansir FC Inter News, Thomas Ziliakus telah menghentikan usahanya untuk membeli Inter. Kabar tersebut datang langsung dari pengacara 21 Century Capital, perusahaan investasi milik grup Thomas Ziliakus Mobile FutureWorks. Catatan tersebut mengumumkan bahwa kami telah menghentikan proses untuk mencoba membeli Inter, sementara Thomas Ziliakus akan berusaha membersihkan namanya dari tuduhan palsu yang muncul dari Singapura dalam beberapa hari terakhir. Akibat tuduhan palsu yang menggambarkan dia sebagai buronan padahal dia bahkan tidak dituduh apapun, beberapa investor yang sudah menandatangani perjanjian investasi untuk akuisisi Inter menghentikan proses investasi. Fausto Pizzi kepada Tutto Mercato Web mengatakan, Inter lebih ringan dalam bermain, memiliki keyakinan yang luar biasa, semangat tinggi yang memungkinkan mereka memainkan pertandingan hebat melawan siapapun. Mungkin dalam hal skuad di tahun-tahun sebelumnya mereka bahkan memiliki sesuatu yang lebih baik, tetapi yang ini memberikan kepuasan yang lebih besar. Mereka pantas berada di posisi teratas, dan memimpin dengan angka yang luar biasa. Kita juga harus mengakui bahwa Simone Inzaghi telah melakukan perjalanan peningkatan pribadi yang membawanya ke level ini. Tahun ini tidak pernah ada penurunan konsentrasi yang nyata seperti yang kita lihat di tahun-tahun sebelumnya. Gazzetta dello Sport mengabarkan bahwa mantan presiden Inter, Massimo Moratti akan kembali ke Appiano Gentile lagi setelah hampir 10 tahun. Besok, saat latihan Inter dilanjutkan, mantan presiden Nerazzurri itu akan kembali ke pusat olahraga Inter, di mana ia akan makan siang bersama manajemen, Simone Inzaghi dan stafnya, serta bersama tim.
Antonio Manicone kepada Tutto Mercato Web mengatakan, Inter memiliki kontinuitas dan permainan yang luar biasa. Hal ini juga dikonfirmasi oleh pertandingan melawan Atalanta. Dalam beberapa tahun terakhir mereka selalu tampil baik dan sekarang mereka pantas mendapatkan posisi ini. Saya tidak dapat menemukan tim lain yang dapat bersaing dengan mereka, dan ini semua tentang pertunjukan. Satu-satunya tim yang menunjukkan tanda-tanda kesinambungan dalam beberapa tahun terakhir adalah Nerazzurri.